mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan juga keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada, Ibu. Siapa saja? Al-Maida. Siapa lagi? Ya, Salam. Salam. Siapa lagi? Marion. Mereka kenapa? Sakit? Tidak tahu, Ibu. Ada sakit ada kemana? Ya, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi inti hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, pernah tidak kalian berpikir sebenarnya semua benda yang di sekitar kita ini terbuat dari apa sih? Apa ada yang bisa menjadi contoh? Mungkin terus dia? Menurut saya, benda-benda yang ada di sekitar kita itu untuk dia terbuat dari apa itu tergantung bendanya. Misalnya kayak meja ini tentunya terbuat dari kayu, sedangkan untuk tempat duduk atau yang lain ini terbuat dari besi. Oke, baik sekali. Sekarang pertanyaan kedua, kalau misalkan ada sebuah benda ini Ibu potong, terus habis itu Ibu potong terus-menerus, menurut kalian apakah nanti akan ada bagian yang paling kecil itu sudah tidak bisa dipotong lagi? Ada. Nah, menurut kalian apakah para ilmuwan pada zaman dahulu itu juga memperkirakan atom itu seperti itu? Iya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak, yaitu tentang atom. Nah, ternyata di sini kalian itu sudah paham sedikit tentang atom, tetapi juga ternyata masih ada yang sedikit bingung. Nah, tidak apa-apa karena itu sangat wajar. Nah, di sini tuh Ibu akan bantu kalian supaya kalian itu bisa paham semua dan juga bisa paham ke materi inti kita hari ini, yaitu tentang perkembangan model-model atom. Nah, jadi anak-anak, sebelum kalian paham tentang perkembangan model-model atom, kalian itu juga harus paham terlebih dahulu yang namanya partikel-partikel penyusun atom. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan partikel penyusun atom melalui pengamatan gambar dan juga latihan soal dengan tepat. Nah, yang kedua, peserta didik dapat membandingkan perkembangan model-model atom dari atom Dalton hingga mekanika kuantum melalui penayangan video, penggunaan alat peraga, dan juga diskusi kelompok dengan benar dan tepat. Nah, di sini kan materi inti kita itu adalah perkembangan model-model atom. Nah, tapi kenapa sih kita harus memahami juga yang namanya partikel-partikel penyusun atom? Nah, jadi sebelum kalian ke materi inti itu, kalian harus paham dulu tentang partikel penyusun atom. Nah, dengan begitu kalian tuh bisa memahami bahwa semua hal yang ada di sekitar kita ini itu terbentuk dari partikel-partikel yang sama. Jadi pemahaman ini tuh menjadi dasar penting kalian untuk memahami bagaimana cara para ilmuwan dulu itu menggambarkan model-model atom dari waktu ke waktu. Nah, kembali ke pertanyaan awalnya Ibu tadi. Nah, coba kalian perhatikan dulu benda ini. Nah, dari kalian lihat ini tuh dari luar pasti bentuknya padat, kan? Ya. Nah, kalau misalkan di sini Ibu belah dua. Nah, di dalamnya itu dia terdapat butiran-butiran kecil. Nah, kalau misalkan Ibu belah dia ini terus-menerus, dia itu bakal ada bagian kecil lagi yang tidak bisa dibelah lagi. Jadi itu sudah bagian paling kecilnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang atom. Atom itu adalah bagian terkecil penyusun semua materi atau semua hal di dalam dunia ini. Oke, baik. Nah, pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok ini kalian itu akan berdiskusi dan juga saling
dua tipe, jadi tipe A dan juga tipe B. Nah, tipe A ini nantinya itu berfokus pada perkembangan model-model atom. Nah, sedangkan untuk tipe B ini akan berfokus pada partikel-partikel penyusun atom. Nah, di sini Ibu sudah siapkan bahan ajar. Jadi setiap kelompok ini bakal dapat bahan ajar yang telah Ibu siapkan. Nah, silakan kalian scan. Nah, di bahan ajar ini silakan kalian baca dengan cermat karena ini akan membantu kalian dalam mengerjakan LKPD yang akan Ibu kasih. Silakan di-scan. Oke, sudah di-scan semua? Sudah. Oke, baik, silakan dibaca dulu bahan ajar dan juga LKPD-nya. Nah, kalau misalkan ada yang kalian tidak pahami atau kurang jelas, silakan ditanyakan memang supaya kalian tidak salah mengisi. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian berdiskusi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Nah, kalian jawabnya itu berdasarkan hasil diskusi dan juga penalaran kelompok kalian sendiri. Jadi jangan bertanya dan juga berdiskusi dengan kelompok lain. Silakan. Ibu harap semua dalam diskusi ini berpartisipasi aktif dan juga menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau misalkan kalian berbeda pendapat itu tidak apa-apa, malahan itu sangat bagus karena kita bisa belajar dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan juga sama Ibu. Ibu di sini kan nomor 1 ini itu dia bagaimana ya Ibu? Jadi nomor 1 ini kalian itu nonton dulu videonya, baru berdasarkan video itu tuh kalian bandingkan apa saja yang berubah dari setiap model-model atom itu. Karena ada 5 model, jadi kalau di atom Dalton dia bagaimana, Rutherford bagaimana, Bohr bagaimana, hingga mekanika kuantum. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik anak-anak, waktu kalian sisa 5 menit lagi, silakan diselesaikan jawabannya, pastikan semuanya telah terjawab ya. Nah, nanti Ibu akan pilih random kelompok yang akan presentasi. Silakan tidak ada kelasnya. Oke, baik, sekarang Ibu mau lihat hasil kerja kalian. Nah, untuk tipe A, Ibu ingin kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi menurut kelompok kami atau menurut Dalton itu adalah bola kejal yang tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan topsword itu merupakan seperti model roti kismis. Terus Rutherford itu atom memiliki inti positif dengan elektron yang mengelilingi inti. Terus Bohr dia mengatakan bahwa atom itu memiliki lintasan tertentu, sedangkan mekanika kuantum itu menggambarkan atom sebagai awan elektron. Oke, bagus sekali, kita beri aplaus. Jadi menurut kelompok 1, atom Dalton itu dia digambarkan sebagai bola kejal. Jadi dia itu tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan menurut Thomson, atom itu dia sebagai roti kismis. Sedangkan menurut Rutherford, atom itu dia di intinya ada bermuatan positif, terus dikelilingi oleh elektron. Sedangkan menurut atom Bohr yaitu elektronnya itu dia memiliki lintasan tertentu. Sedangkan menurut mekanika kuantum, atom itu dia digambarkan sebagai awan elektron. Nah, untuk itu menurut kelompok 1. Bagaimana kelompok-kelompok yang lain? Apakah setuju atau ada pendapat lain? Setuju. Oke, baik, kalau sudah setuju silakan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, mungkin dari anak-anak semua ada yang ingin menyimpulkan, nanti Ibu beri nilai tambah. Saya Bu. Oke, baik, silakan Dana. Bagus sekali kesimpulannya, Ibu rasa itu sudah sangat lengkap, jadi tidak perlu Ibu lengkapi lagi. Nah, sebelum betul-betul kita akhiri, Ibu ingin memberikan kalian beberapa asesmen. Nah, jadi asesmen itu ada asesmen untuk menilai diri kalian sendiri, ada asesmen untuk menilai teman kelompok kalian sendiri, dan juga ada asesmen untuk mengukur pengetahuan kalian. Jadi kalian itu memahami materi ini sampai sejauh mana. Nah, linknya Ibu sudah kirim di grup, silakan dibuka dan silakan diisi. Dan Ibu harap kalian di sini ini sesuai dengan pemahaman kalian. Kalian harus menjawabnya dengan jujur karena hasil asesmen ini tidak untuk Ibu nilai, tetapi sebagai acuan Ibu, jadi Ibu tuh bisa tahu kalian pahamnya sampai mana, dan di pertemuan berikutnya yang di tahap